Enggak lah, enggak dosa, enggak itu sebetulnya ngurusnya. Padahal justru begini, ini kan orang mencari keadilan sebetulnya. Oh enggak, Bunda ini sarjana hukum loh. Cuma mungkin di Mas Dede nggak tahu ya, apa sudah tahu ya? Saya nggak pernah. saya kasih tahu. Sarjana hukum loh. Jadi pengen melo ini. Punya background sarjana hukum, sebuah perguruan tinggi di Purwokerto ya Bun ya. Ya waktu itu tahu, ya. saya tahu Masa betul. lalu. Iya, karena dulu Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Dimas Diajeng yang ada di seluruh Nusantara dan juga yang ada di mana saja. Ketemu lagi sama channel saya ya, Pungkis Jaya, Senyawa Channel. Dan untuk kesempatan sore hari ini, seperti yang pernah saya janjikan, saya bakal kedatangan tamu istimewa ya. Tamu istimewa beliau ini nanti biar lebih jelas, lebih tahu nanti biar kenalan sendiri ya Mas ya. Dan untuk informasi aja, beliau ini adalah seorang pengacara di Banjarnegara ya. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa saya akan berbagi ilmu ataupun juga menyampaikan sesuatu yang ada kaitannya sama masalah hukum. Kemudian buat teman-teman yang sekiranya punya permasalahan dan bersinggungan dengan hukum, boleh ditanyakan langsung, nanti bisa chat langsung, di bawah ada nomor telepon ya. Kemudian juga mau kontak langsung juga nggak apa-apa, nanti bisa langsung dihubungkan sama beliaunya. Oke, selamat sore Mas, boleh kenalan langsung. Selamat sore rekan-rekan semua, teman-teman semua. Saya Hari Purnawan, sarjana hukum dari Banjarnegara. Pekerjaannya seorang advokat atau pengacara di sebuah kantor di Banjarnegara. Saya kira itu cukup. Oh gitu, cukup. Nah, tapi nanti disambi ya Mas, di minum ini seadanya. Ini enggak, dia nggak doyan kopi teman-teman, jadi yang kopi biar saya aja ya, nggak apa-apa. Tapi iya, nggak ada makanannya nggak apa-apa ya. Saya udah senang lah bisa ketemu dengan Bunda yang cantik pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari rekan-rekan. Iya. Terima kasih gini. Terus dimulai aja Bun. Iya, boleh. Sebelum kita menuju ke materi, karena kelihatannya ada beberapa materi banyak ya. Sebetulnya saya pengen tahu sih, kasus yang sering Mas Hari tangani itu kasus apa? Perdata, pidana atau begini yang lain? Bun, kalau mungkin seorang advokat itu kan sebetulnya tugas advokat adalah membantu masyarakat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan baik pidana, perdata. Tapi kebetulan di kantor kami walaupun banyak perkara-perkara misalnya selain pidana, perdata, bagi sengketa tanah, lawan prestasi, perbuatan melawan hukum, tapi kebetulan di kantor kami itu kan posisinya di seberang pengadilan agama Banjarnegara, sehingga kebetulan banyak kasus perceraian gitu. Dan kebetulan tingkat perceraian di Banjarnegara di pengadilan agama itu sangat tinggi Bun. Oh gitu. Kalau boleh tahu prosentasinya gimana itu Mas? Ya sangat, prosentase saya nggak betul ya, tapi ini di bulan sekarang kan bulan Agustus ya, itu sudah hampir mendekati 3.000 setiap bulan? Enggak, dalam 1 tahun. Oh, dalam 1 tahun. Ini kan sudah bulan Agustus. Iya. Biasanya tahun-tahun yang lalu itu sekitar 3.000 lebih lah dalam 1 tahun. Jadi sangat tinggi. Terus biasanya yang sering ditangani itu penyebab dari perceraian itu apa? Masalahnya apa dari sebuah rumah tangga itu? Ya kalau yang bercerai itu kan kalau saya lihat walaupun banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi ya, ada guru juga ada. Kebetulan PNS ya? Iya, PNS penilik sekolah ada di sana di sebuah kecamatan di Banjarnegara, dan banyak lah ya. Mungkin bukan betul, saya lagi menangani beliau dan sudah pada agenda kesimpulan. Sekarang lagi usaha majelis mungkin
sidang berikutnya tanggal 18 putus ya. Semoga ya, Insya Allah yang putus, terbaik ya. Itu kan sudah mendapatkan izin bupati. Oh gitu ya. Oh itu ribet ya Mas ya kalau misalkan seorang PNS untuk mengajukan perceraian itu memang langkahnya panjang. Iya, sangat ribet. Pertama-tama itu kalau PNS ya, itu mengajukan surat ke kalau guru ya terutama ya saya pernah dari guru itu dia harus mengajukan permohonan untuk melakukan gugatan cerai kalau perempuan. Iya, iya. Kalau laki-laki kan cerai talak namanya. Oh gitu, Kan cerai iya, talak. iya. Nanti saya serahkan. Okay. Ada beberapa jenis sih cara mengajukan gugatan cerai. Itu harus mengajukan mengajukan izin ke kepala sekolah. Tertulis. Oh gitu. Tertulis nanti diajukan ke kepala sekolah, nanti di BAP. Oh gitu. Kemudian kepala sekolah nanya problemnya apa, masalahnya apa, gitu kan. Terus ke dinas terkait juga? Iya, nanti selesai dari BAP di kepala sekolah, BAP ini ditanya kepala sekolah langsung ke Dindispora. Kalau sekarang langsung ke Dindispora, nanti dipanggil urutan. Karena di sana pun Dindispora itu pemeriksaan juga. bukan begitu, yang cerai juga banyak. Jadi urutan nggak bisa langsung dipanggil. Iya. Antri ya berarti ya? Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Oh iya. Terus begini pun, setelah Dindispora selesai nanti baru ke BKD. Bunda kan pasti tahu, cuma pura-pura tidak tahu. Ya nggak bakal tahu. Teman-teman semua, Bunda ini dulu kerja di kantor kami gitu loh, tapi malu-malu gitu. Mungkin ada prinsip yang bertentangan dengan dunia advokasi. Iya, tapi nanti kalau saya terangkan nanti pasti balik lagi. Enggak. Bukan bertentangan sih sebetulnya. Mungkin lebih pada karena usia saya yang udah nggak bisa mikir ya, maksudnya udah cuntel gitu ya. Bukan begitu Bun, seorang advokat itu sebetulnya kebiasaan saja. Apa itu? Ya kebiasaan saja, jam terbang. Dan pekerjaannya itu saja. Dan yang di situ itu aja ya. Itu saja. Di kantor kita dulu itu kan. Perkara itu saja, gitu kan. Dan sebuah rutinitasnya nggak ada yang sulit. Cuma itulah mungkin prinsip-prinsip. Iya. Tapi nanti saya berusaha untuk menerangkan itu. Enggak dosa, enggak itu sebetulnya ngurusnya. Padahal justru begini, ini kan orang mencari keadilan sebetulnya. Ya sebelum dilanjut, emang saya pernah ngomong kalau pengacara itu dosa? Lupa ya waktu saya pertama ketemu. Ya kan lupa itu. Ya sebetulnya kalau ngomong masalah dosa itu tergantung dari sisi mana kita memandang ya, atau mungkin juga bisa lebih pada. Ini boleh pun. Apa boleh? Bener manis tuh. Kayak saya. Bener saya pengen. Jadi kembali ke masalah dosa itu sebetulnya melihat dari sudut pandang masing-masing orang ya. Kadang-kadang siapa yang dibantu ataupun kasusnya seperti apa, nah itu mungkin kan setiap orang punya prinsip masing-masing ya. Begini Bun. Jadi bukan dosa ya teman-teman ya. Ini saya meneruskan kembali, tergantung pada advokatnya sebetulnya. Kalau kita cara menjalankan profesi kita dengan baik ya, sesuai dengan kode etika advokat, insya Allah terhindar dari hal-hal yang seperti itu, itu dosa. Jadi sebenarnya kita menjalani dengan rel yang bagus, yang lurus, sesuai tupoksi. Yang penting lagi ingat bahwa kita itu sedang mengemban amanah. Jadi itu, padahal kita menolong, sedang menolong orang, sedang mencari keadilan. Begitu. Jadi ini Bunda ini kan dulu bekerja di kantor kami, malah Gio dulu lebih senior dari saya. Ya kebetulan saja saya pernah belajar di sebuah perguruan tinggi yang ngomongin masalah hukum lah ya, tapi alhamdulillah juga sebetulnya nasib sih yang kurang berpihak pada saya, dan saya tidak sampai menjadi seorang advokat karena tidak melanjutkan untuk studi lagi ya, dalam artian lulus, tapi itu kalau untuk bisa beracara kan kita harus mengikuti jenjang pendidikan yang spesifik ya. Nih rekan-rekan semua, rekan-rekan Diajeng ya. Dimas Diajeng. Tahu nggak, Bunda ini sarjana hukum loh. Cuma mungkin Dimas Diajeng nggak tahu ya, apa sudah tahu ya? Saya nggak pernah. Saya kasih tahu. Sarjana hukum loh. Jadi pengen melo ini. Punya background sarjana hukum, sebuah
perguruan tinggi di Purwokerto ya Bun ya. Ya, waktu itu ya. Saya tahu Masa betul. lalu. Ya, karena Iya. dulu di saat saya ketemu pertama kali di kantor kerja di sebuah kantor advokat di Banjarnegara, ketemunya ibu-ibu ini. Tapi dia lupa setelah sekian lama. Iya, Saya balik makanya lagi, teman-teman lupa. ini jadi semacam kita reuni ya Mas ya. Iya. Reuni karena sudah berapa tahun ya Mas? Ya lama sekali. Oh, banyak Lama tahun sekali ya. Zamannya Mbak Yudis. Iya, Masih itu gadis gitu kan. saya juga masih gadis loh ya. Nggak tahu itu. Iya, ini jadi ya kita hitung-hitung reuni ya. Kita kebetulan dulu pernah ketemu, pernah bareng, ya nggak sengaja lah ya main-main kayak gitu, terus ketemu, lost kontak lagi, terus akhirnya kemarin kebetulan ada satu peristiwa ya, di mana saya sedang mengurusi ya kembali lagi sebuah kasus ini ya, kasus hukum perceraian juga. Akhirnya ketemulah sama beliau dan kita kaget. Nah akhirnya kita ngobrol-ngobrol sampailah beliau ke rumah saya. Oke, nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi tentang apa nih untuk pertama kita Gini, bahas. Nanti kita sembunyikan dulu. Yang penting nggak usah kemana-mana, pokoknya ikuti terus ya. Kita sampai kelar nanti, dan kalaupun sore ini tidak cukup berarti masih ada hari esok ya. Pokoknya nanti kita bakal bahas tentang banyak hal ya Mas Heri ya. Oke. Baiklah teman-teman, di Mas Diajeng kita makin seru ya obrolannya di sore hari ini, masih bareng sama Mas Hari Purnawan. Ya betul ya, Hari Betul, Hari Purnawan. Purnawan. Namanya seindah orangnya pokoknya. Iya, memang acara yang paling ganteng di Banjarnegara ya. Oh gitu. Karepmu. Oke, kita sekarang mau ngobrol masalah ini Mas, yang saya kadang-kadang karena udah lama kan lupa ya untuk tahapan-tahapan nih, cara gimana kita mengajukan sebuah perceraian ke pengadilan agama. Nah, pasti kan ada di antara teman-teman yang mungkin juga belum tahu ya prosedur, kemudian syaratnya apa aja, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan. Begini Bun, sebetulnya orang mau mengajukan cerai itu harus ada konflik dulu dalam sebuah rumah tangga. Oh gitu ya. Bagaimana mau mengajukan perceraian sementara keluarganya itu Aku aman-aman saja, saja? baik-baik saja. Iya. Iya kan Bun, nah, harus ada konflik dulu. Baik itu mengenai masalah ekonomi, ada di situ ada KDART, yang betul-betul jamuki gitu, KDART di situ. Mudah-mudahan beliaunya nggak seperti itu ya. Enggak lah, lemah lembut. Ada konflik dulu, ya, di mana salah satu pihak atau kedua pihak sudah tidak merasa nyaman dalam sebuah keluarga. Jadi ada konflik dulu, baik ekonomi, ada perselingkuhan di situ sehingga satu-satunya atau kedua belah sudah tidak nyaman sehingga beringinan untuk mencari keadilan. Baik suami ataupun istri itu kan bisa terjadi dua-duanya. Suami yang selingkuh juga banyak. Istri juga tidak menutup kemungkinan lebih banyak. Karena saya setiap hari yang mengalami seperti itu. Jadi memang harus diselesaikan. Kalau menurut saya, kalau memang dimediasi secara kekeluargaan sudah tidak bisa, ya mencari keadilannya ya ke pengadilan agama. Dicarikan orang yang netral, para hakim di sana, para mediator di sana. Jadi ada konflik dulu. Terus begini, setelah ada konflik, datanglah ke pengadilan agama. Oke, dalam pengadilan dengan membuat syarat. Syaratnya apa Bun? Masih ingat nggak Bun syaratnya apa ya? Ya lebih baik masih aja yang berkompeten ya teman-teman ya. Nanti kalau saya menyampaikan takutnya salah lagi. Udah tahu lah, satu ilmu satu guru ya. Dilarang dahulu ya. Tapi kan jadi lebih senior. Ya, tapi kan di sini kan saya sebagai moderator. Oh iya. Kan tamu saya kan beliau ya kan. Iya. Jadi begini, apa persyaratannya? Sebetulnya persyaratannya gampang saja. Buku nikah sama fotokopi KTP. Cuma itu, KTP-nya nggak asli nggak apa-apa. Fotokopi, nanti masalah asalnya kan di pembuktian. Nanti kalau misalnya tidak asli bisa minta surat keterangan, ada semacam rekod di mana catatan sipil. Nanti bapak itu ini memang betul, ini KTP-nya nomor sekian ada di situ, ada rekamannya. Nah itu difotokopi, kemudian untuk bisa dijadikan alat bukti itu fotokopiannya dileges di kantor pos. Nah itu bisa berlaku menjadi alat bukti nanti di saat agenda pembuktian nanti Pun.
kalau fotokopian biasa ya bisa, pasti hakimnya minta ini dilegis dulu dong. Oh gitu ya. Nah, setelah itu apa namanya sudah dilegis, nanti dibawa ke petugas yang ada di sana, di resepsionis. Nanti dia akan menerangkan segala sesuatunya, syaratnya apa saja selanjutnya, yaitu apa? Gugatan, surat gugatan cerai. Berarti nanti langsung diwawancara oleh petugas yang yang jadi petugas di situ. Di resepsionis, kalau di Banjar ada resepsionis yang menyeleksi dari awal, sehingga gitu ya. di tahap berikutnya di bagian register dia sudah pasti betul syarat-syaratnya. Iya. Nah terus buku nikah, fotokopi KTP yang dilegis itu, terus apalagi yaitu surat gugatan. Berarti kalau misalkan ini kan berarti tadi yang dijelaskan secara umum kalau kita masuk langsung ya tanpa pengacara ya. Ya, kita bahas gini Bun, nanti kalau nanti apa namanya, kalau yang pakai pengacara nanti. Oh gitu ya. Kita nggak sabar soalnya. gini ya, rekan-rekan di Mas Diajeng itu yang namanya mengajukan gugatan pengacara itu bisa gugatan apa perceraian ya. Itu bisa menggunakan jasa pengacara seperti saya, bisa mengajukan sendiri. Nah, saya ingin membahas mengajukan sendiri karena bagaimana juga menggunakan jasa pengacara itu ada untuk fee pengacara gitu ya. Kita memberikan informasi yang mau maju sendiri saja. Yang umum lah ya. Iya, yang umum. Belum tentu semua orang bisa melakukan itu. Maksudnya bisa gitu. Maksudnya gini, tidak semua orang mampu untuk menggunakan jasa pengacara. Gitu. Iya, semua orang itu kan tapi ya nantilah itu untuk menggunakan jasa pengacara. Ya nantilah saya terangkan biayanya berapa untuk fee-nya dan segala macam. Kembali ke finansial. Sing jelas orang larang lah. Promosi teman-teman. Bisa dibicarakan kalau masalah. Makanya jangan lupa ya, ada nomor kontak di deskripsi ya, dibuka deskripsinya ada nomor kontak. Nanti langsung langsung klik, ketemu langsung sama beliaunya ya. Iya. Boleh nggak apa-apa. Konsultasi gratis. Oh ya, nah ini yang paling penting ya. Konsultasi gratis berarti boleh datang langsung, boleh via telepon. Tapi kalau biar lebih jelas, enakan datang langsung ya Mas ya. WA juga apa-apa. Mau ketemu juga kalau saya ada waktu juga nggak masalah. Oke, ya nanti pokoknya untuk persaudaraan. Karena memang selain finansial juga kita wajib membantu ya. Kalau orang-orang banyak klien yang datang ke rumah untuk konsultasi. Gitu. Orang yang tidak mampu pasti pertama datang, misalnya orang ke kantor saya pribadi di rumah di daerah Punggelan sana, pasti saya unjukin ini bisa pakai pengacara, bisa sendiri. Gitu ya. Kalau pakai sendiri nggak apa-apa, saya ajarin gimana cara-caranya. Kalau pakai pengacara ya ayo gitu ya. Ayo nggak apa-apa, ada syarat-syaratnya. Oke. Kalau sekarang saya konsultasi pribadi boleh ya teman-teman. Kalau mau mencari suami gimana Mas? Tenang aja, banyak lain saya di sana. Lain duda ya? Iya, pensiunan apa gitu. Yang ganteng, yang jelek, yang kecil banyak. Rekan-rekan juga boleh. Berarti pesen satu ya teman-teman ya. Yang cewek atau yang masih jomblo? Banyak sekali, yang cakep banyak. Oke, jadi renyah ini sore hari ini ya. Tadi kembali lagi, ini sampai hampir lupa nih. Kembali lagi ke masalah tadi kan kita sudah dileges ya. Sudah dileges, sudah ketemu sama petugasnya di pengadilan agama, sudah wawancara. Kemudian setelah itu untuk pembayaran juga setelah melalui itu ya. Itu sudah leges, kita sudah sampai di depan resepsionis yang menyeleksi nomor registernya sebetulnya. Jadi nanti begini. Sebelum register bagian resepsionis di depan, ini dia pasti ngomongnya harus pakai surat gugatan yang sesuai dengan aturan-aturan cara membuat gugatan atau permohonan cerai talak. Saya terangkan dulu ya, pengajuan cerai itu sebetulnya ada dua jenis. Satu mengajukan perceraian yang dilakukan oleh seorang istri. Para pihaknya disebut siapa? Para pihaknya, masih ingat nggak para pihaknya? Apa ya para pihaknya? Para pihaknya ini penggugat dan tergugat, namanya itu gugat cerai. Nah terus mengajukan gugatan cerai yang
dilakukan oleh seorang suami. Para pihaknya itu disebut dengan pemohon dan termohon, namanya cerai takwa. Surat juga berbeda, duduk perkaranya juga berbeda, alas-alasnya berbeda. Nah, sana nanti kan udah sampai ke apa namanya di depan ya, resepsionis di depan. Nah, itu biasanya disuruh membuat surat gugatan cerai buat istri yang mengajukan, atau permohonan cerai talak buat suami yang mengajukan. Perbedaannya pemohon dan termohon. Termohonnya ya istri ya, pemohonnya suami. Nah, itu apa namanya? Nah, gugatan cerai ini itu kan sebetulnya bisa gratis itu pun, kalau dibuat di pos baku dengan syarat membuat surat keterangan tidak mampu dari desa. Gitu. Tapi itu antri lah lama gitu kan. Bisa juga menggunakan jasa pengacara dengan membayar sejumlah uang tertentu. Itu kesepakatan lah ya. Iya, kesepakatan. Karena yang namanya pengacara itu nggak ada standarisasi kan? Nggak ada. Kalau kadang mengingat menimbang kondisi orangnya juga gitu ya. Ada yang sekarang di kantor kita, bos kita dulu ya. Perlu dibilang nggak bos kita? perlu boleh nggak apa-apa. Kebetulan Pak Sultoni itu kan sudah sebagai direktur LPPHN. Oh gitu ya. Program beliau itu kan apa namanya, membuat surat permohonan cerai gratis dan gugatan cerai gratis dengan menggunakan tanda tangan beliau. Berarti laku banget ya. Laku sekali. Selamat sore Pak Sultoni. Awalnya saya loh ya. Jadi gitu ya. Makanya kan sekarang kalau saya lihat itu udah hampir kayak kakak adik Mas. Komplainan itu Bapak ini. Nah, beliau programnya adalah membuat gugatan cerai gratis dan permohonan cerai gratis dengan membawa surat keterangan tidak gratis di situ. Jadi nggak usah sungkan-sungkan ya, nggak bayar. Tapi itu kalau misalkan sudah seperti itu pasti terkabul, dalam artian gini, dengan menunjukkan surat itu sudah cukup gitu, surat cukup. tidak. Kalau di kantor LPBHN yang baru sekarang direkturnya Pak Sultan langsung direspon karena memang itu sebuah organ sudah resmi. Kantornya di mana Mas? Di kantor kita. Oh di situ ya, tetap di seberang pengadilan agama itu ya. Iya. Boleh datang teman-teman ya. Tapi kalau yang tidak mampu loh ya, dengan syarat membawa surat keterangan tidak mampu dari desa. Tapi kembali lagi ke masalah yang tadi. Itu kan berkaitan karena harus ada surat gugatan, surat gugatan ada di situ, terus buku nikah yang sudah difotokopi terus dileges, terus fotokopi ya yang sudah dileges, terus fotokopi KTP yang sudah dileges, harus dileges. Nah itu baru nanti membayar uang panjang perkara. Oh, namanya uang panjang perkara ya. Untuk legesnya berapa Mas? 12.000 satu dokumen. Berarti kalau 2 itu 24.000. Jadi begini rekan-rekan. Jadi surat gugatan itu kadang-kadang kan ada ibu kan khawatir karena punya anak gitu ya. Nanti di petitumnya masuknya kemana, yang ngasuh siapa gitu kan. Iya, nanti itu kan sebetulnya secara otomatis kalau masih anak-anak di bawah umur, saya lupa umur berapa. Ikut ibu ya, di bawah 5 tahun lah. Iya, itu otomatis menjadi hak asuh ibu. Hak asuh ibu, tapi kan kadang-kadang suaminya ngerecokin misalnya kayak gitu, iseng gitu kan. Lebih baik kita cantumkan hak asuh anak dengan di samping bukti tertulis tadi, syarat-syarat fotokopi buku nikah dan fotokopi KTP yang sudah dileges, ditambah dengan akta lahir anak. Itu juga dileges. Gitu. Nanti dicantumkan hak asuh anak tertulis siapa. Tapi sebetulnya secara secara otomatis itu sudah menjadi. Tapi kan kadang-kadang takutnya setelah gini Bu, setelah selesai perjalanan semua ada gugatan, nanti ada gugatan tersendiri mengenai hak asuh anak. Takutnya seperti itu. Saya pernah mengalami seperti itu. Jadi waktu itu begini, lupa. Mungkin pengacaranya lupa atau mungkin maju sendiri gitu ya. Anak-anak diasuh sama ayahnya. Padahal masih di bawah umur itu. Iya, tapi ibu nggak apa-apa loh, anaknya dewasa gitu. Ternyata itu orang tua ibu anak itu. Ternyata anaknya ditelantarkan, diamuki karena punya ibu tiri mungkin. Nah, itu mau mengajukan yaitu hak asuh anak. Jadi 2 kali kerja yang seharusnya dulu sudah selesai masalah hak asuh anak, sekarang tidak dicantumkan, timbul permasalahan ini.
sehingga pengajuan lagi. Tapi senang juga nggak apa-apa, senang juga pengacaranya kan. Pernah itu Bersambung ya. pernah itu. Iya, tapi sebetulnya gini ya Mas, kalau bisa sih sebenarnya yang masalah anak itu kan nggak pernah ada mantan ya. Iya. Ya mungkin semacam himbauan aja sih buat suami istri yang mungkin berpisah, masalah anak itu sudahlah nggak usah dijadikan permasalahan yang rumit ya, karena kesana juga ikut ibunya, kesini juga ikut bapaknya, jadi biarkan anak itu berkembang dengan sendirinya ya. Betul. Jadi psikis tidak terganggu. Tapi begini, Bun, saya sih buat rekan-rekan yang mengalami permasalahan ini di saat berpisah, mereka berpisah, saya sih berharap mereka akan merawat anak bersama-sama, tetap memberikan nafkah buat anaknya ya, tetap memberikan nafkah, karena walaupun bagian itu anak dari kedua belah pihak yang harus dirawat bersama-sama untuk masa depannya. Tapi kebanyakan, Bu, itulah kadang-kadang egoisme seorang laki-laki. Betul, itu misalnya ini pengakuan lo ya. Kadang-kadang ya awalnya ya dia ngerecokin, anak harus ikut sama saya bapaknya. Tapi ketika boleh, ketika sudah dikasih beneran, akhirnya dia cuma mikirin istri barunya kan, bisa seperti itu terjadi. Betul. Ya Mas. Ya itulah egoisnya seorang laki-laki biasanya seperti gini, itu ya. sebuah putusan pengadilan misalnya kayak kemarin putus dia punya, ini kemarin baru putus ya, kasus yang saya tangani, dia punya 3 orang anak, satu anak 1.500.000 berarti 4,5 gitu kan, sebulan kenaikan 1 tahun 10%. Iya. Naik. Tapi dia cuma membayar 1 kali di saat mau ikrar saja. Untuk bisa menyelesaikan sebuah kasus kan harus selesainya kan di ikrar. Iya. Harus membayar semacam iddah itu ya. Iya, ada anak pamat ya, kan harus dilunasi semua, termasuk anak pertama, sehingga bisa ikrar. Tapi selanjutnya kan kita nggak tahu. Iya. Itu kadang-kadang begitu. Iya. Tapi itu kalau misal memang terjadi seperti itu kan berarti udah mantan dia ya, mantan istri ya. Itu bisa nggak kalau misalkan menuntut kembali biaya ataupun biaya hidup untuk si anak itu karena masih dalam asuhan belum menikah ya, kan berarti belum menikah. Kalau anak belum menikah kan itu masih jadi tanggung jawab orang tua kan, walaupun sudah berpisah kan. Nah itu bisa nggak seorang istri mengajukan itu? Dalam prakteknya begini Bun, saya kadang-kadang sedih Bun ya. Walaupun mungkin bisa ya. Yogyanya lah ya seorang suami, seorang istri kalau misalkan memang harus berpisah itu baik-baik saja lah ya. Harapannya seperti itu ya. Nggak ada saling tuntut-tuntutan. Sebenarnya begini, kalau saya selalu setelah selesai, kadang-kadang kan saya suka mengatakan akta dudanya atau acaranya, saya menyarankan untuk agar diperbaikilah hubungan kembali. Walaupun sudah mantan, tapi kan ada anak-anak. Ya minimal mengingat dulu waktu cinta-cintanya. Nah, dulu bagaimana, sekarang bagaimana, gitu. Saya sering sekali itu ngantar. Saya mempunyai kewajiban untuk untuk memberi saran kepada mereka. Di akhir dan di awal. Di awal kita berusaha untuk melihat masalahnya, apakah masih bisa dimediasi atau tidak. Gitu, kalau memang sudah tidak dimediasi, sudah. Cara-caranya memang berpisah ya. Ya bukan berpisah, proses sebetulnya sebuah, misalnya seorang suami mendapat gugatan cerai dari istri bukan akhir segalanya loh. Iya. Masih ada proses mediasi di dalam persidangan yang sampai bertahap-tahap itu. Hakim selalu di awal pertemuan sidang, gimana penasihat hukum ada perkembangan masih bisa damai enggak? Selalu begitu hakim. Cobalah dilobi kembali lah mereka ini kan siapa tahu masih bisa. Hakim selalu begitu enggak langsung ya. Enggak serta-merta enggak, selalu dia menyarankan untuk itulah gunanya mediasi tadi justru ya Mas ya. Itu makanya justru penyelesaian di pengadilan itu sesuatu keadilan yang luar biasa. Rumit ya teman-teman. Jadi itu memang harus kita pahami benar-benar. Makanya ikuti terus perjalanan saya sama Mas Hari besok di kesempatan yang lain untuk membahas masalah tentang panjar biaya besarnya seperti apa. Karena ada Pengadilan Agama mempunyai sistem. Jadi gini Bun, orang yang tinggalnya di kota Banjarnegara menggugat cerai
dengan orang yang tinggalnya di daerah Susukan itu beda. Oh, biayanya beda. Iya, karena punya sistem tertentu nanti kita terangkan. Oke, Bagaimana makanya nanti biar kita, biar nanti tidak kaget ya kadang-kadang loh kok saya mahal kok dia murah seperti itu ya. Betul, karena pengadilan punya sistem tadi sistem itu tertentu. ya. Oke Mas Heri, terima kasih sekali sudah hadir di sini dan nggak usah kapok ya. Besok-besok berbagi ilmu lagi ya. Oke, silakan Mas Heri pamit dulu, nanti saya menyusul. Iya, rekan-rekan di Dimas Diajeng, aduh maaf masih kaku lidahnya ini. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih Bunda. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya juga pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, salam penuh cinta begini Mas. Salam penuh cinta.